Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, setelah keluar tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, setelah munculnya hasil tes DNA, ya, hasil tesis dan hasil tes DNA menunjukkan bahwa klan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah, sobat-sobat. Bahkan hasil tes DNA menunjukkan, ya, bukan saja mereka bukan keturunan Rasulullah, akan tetapi juga mereka bukan dari bangsa Arab, tetapi dari bangsa Yahudi. Karena gen Rasulullah dan keturunannya adalah J1. Sementara, ya, DNA para Habib Ba'alawi itu G yang mengarah kepada keturunan Yahudi, sobat-sobat. Nah, dengan keluarnya tesis dan tes DNA ini membuat para Habib kebakaran jenggot. Membuat mereka kelimpungan, panik, dan tentu saja geram karena, ya, kedok mereka sudah terbongkar, sobat-sobat. Ya, ini dikarenakan oleh sikap dan perkataan mereka sendiri. Sikap mereka yang jumawa, sombong, ya, karena menganggap mereka keturunan Rasulullah. Jadi menganggap diri mereka lebih mulia, apalagi dibandingkan dengan para pribumi. Bahkan mereka menuntut untuk dicintai, ya. Nah, dan mereka sering merendahkan ulama-ulama kita, mengatakan Habib bodoh, Habib jahlul, ya, bandingannya dengan 70 ulama yang alim, sobat-sobat. Padahal Rasulullah mengatakan tidak ada kemuliaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab, berdasarkan warna kulit. Akan tetapi kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Allah juga menegaskan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi jelas, bukan berdasarkan kebangsaan, bukan berdasarkan keturunan, bukan juga berdasarkan warna kulit, akan tetapi berdasarkan ketakwaan. Ya, jadi klaim Habib yang merasa dirinya lebih mulia, yang harus dimuliakan, yang harus dicintai, tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, sobat-sobat.
Kalau kita berbicara siapakah yang pertama kali menyebarkan Islam ke Indonesia? Ternyata sejarah mencatat adalah orang Arab Saudi sendiri. Ya, tentunya dari Mekah dan Madinah. Bukan dari Yaman atau Hadramaut. Bukan dari Hadramaut di Yaman sana. Yang sekarang mereka klaim kedatangan mereka ke sini bukan mencari penghidupan, akan tapi untuk berdakwah, untuk mencetak ulama, mencetak kiai. Ya, mereka datang ke sini dibawa oleh Belanda. Ya, untuk bekerja dengan Belanda. Hadramaut itu negeri yang miskin. Ini dikatakan oleh Quraisy Shihab, salah satu klan Ba'alawi. Mereka yang datang ke Indonesia ini itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Hadramaut itu negeri yang miskin, negeri yang gersang. Jadi kan bertolak belakang dengan pernyataan salah satu oknum Habib yang mengatakan Tahrim itu negeri yang mulia. Ya, berdoa di kamar mandi saja dikabulkan, sobat-sobat. Dan Tahrim itu bukan negara yang miskin, kaya, makmur katanya. Lalu kenapa jalan-jalan tidak diaspal? Alasan mereka agar jejak-jejak langkah kaki para wali-wali Allah tidak terhapus dengan aspal. Dan kenyataannya memang Hadramaut, ada lagi kota Tahrim, itu adalah negeri yang miskin, negeri yang gersang. Sehingga mereka keluar dari sana. Ya, secara mudah saja, secara logika saja. Kalau memang di sana negerinya kaya, makmur, ya kenapa ke Indonesia? Lalu kenapa tetap tinggal di Indonesia? Sobat-sobat. Ya. Nah, dan ternyata klan Ba'alawi yaitu Yahya bin Utsman ternyata kan jadi jongosnya Belanda. Ya, bukan berjuang bersama-sama dengan rakyat Indonesia melawan Belanda. Nah, jadi jelas pernyataan-pernyataan para habib bahwa mereka datang ke Indonesia bukan mencari penghidupan, akan tetapi berdakwah untuk menyebarkan Islam, rontok dengan kenyataan dan fakta-fakta sejarah yang bisa kita baca. Ya, ternyata mereka awalnya dibawa oleh Belanda. Ternyata mereka menjadi jongosnya Belanda untuk memadamkan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Dan wajar kalau ternyata tesis dan hasil tes DNA menyatakan mereka bukan keturunan Rasulullah. Kalau benar-benar keturunan Rasulullah,
mereka tidak akan ya menyebarkan hurufat, ya, mendoktrin bahwa mereka lebih mulia, mereka harus dicintai, kalau tidak ya akan dituntut oleh Nabi nanti di akhirat. Ini kan klaim-klaim mereka untuk menyihir ya orang-orang Indonesia yang awam. Dan tidak mungkin juga kalau mereka keturunan Rasulullah menyebarkan hurufat. Dan sekarang terjawab. Kenapa? Ya, keturunan Rasulullah kok klaim-klaimnya banyak yang dusta? Kok menyebarkan hurufat? Kok menuntut dimuliakan sampai dicium kakinya? Padahal Rasulullah menyatakan semua manusia sama. Tidak ada yang lebih mulia kecuali ketakwaannya. Sobat-sobat. Nah, makanya saya menghimbau, mengingatkan, wahai para pribumi, saudara-saudaraku sesama pribumi yang sekarang ya otaknya dicuci untuk memuliakan para habib, ya, disihir agar taat kepada mereka, ya, omongan mereka dipercaya karena mereka keturunan Nabi. Hentikanlah, mereka bukan keturunan Nabi, sobat-sobat. Ya, saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.